Selamat berjumpa jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan. Sudah lama tidak melihat gedung gereja atau di dalam gereja ya Bapak Ibu. Ini taman kita yang di samping konsistori. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kembali kami bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Kami sungguh senang Tuhan tidak pernah lalai untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan memimpin kami di dalam membaca, merenungkannya, serta menganugerahkan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari surat 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 5. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dengan cara kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya beri tema selamat berteman. Nah, saya ikut-ikutan Pak Andar Ismail ya Bapak Ibu, selamat berteman. Nah Bapak Ibu, saya ingin bertanya apakah Bapak Ibu Saudara pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberikan sesama kepada kita? Mengapa Tuhan memberikan orang lain berada di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu, sesama kita itu adalah keluarga kita, teman-teman kita yang banyak itu, atau teman-teman seiman kita, bahkan juga orang-orang lain yang tidak kita kenal dan tidak mengenal kita. Itu sesama kita yang Tuhan berikan juga kepada kita. Pernah bertanya kenapa Tuhan memberikan itu? Mereka semua berada di sekitar kita atau kepada kita. Bapak Ibu, semua kelompok yang saya sebutkan di atas tadi mempunyai peranan penting dalam posisi mereka masing-masing di dalam kehidupan kita. Tentu saja sesuai dengan rancangan Tuhan untuk setiap kita. Kali ini tentang Tesalonika, Tesalonika ini mau berbicara tentang peran teman seiman, peran rekan sekerja, peran saudara dalam Kristus bagi kita. Bapak Ibu, di bacaan kita ini ada 3 pihak, yaitu tentang Paulus, Timotius, dan jemaat Tesalonika. Kita lihat pertama, jemaat Tesalonika. Ada apa di Tesalonika? Jadi begini Bapak Ibu, Paulus pernah memperingatkan jemaat Tesalonika, dan peringatan Paulus ini bisa merupakan persiapan atau Rasul Paulus sedang mempersiapkan mereka bahwa sebagai orang Kristen bisa saja suatu waktu
Mereka mengalami penganiayaan, dan penganiayaan itu dapat membuat mereka sungguh sangat menderita. Nah, jauh hari Paulus sudah memperingatkan itu untuk mempersiapkan mereka. Dan ternyata apa yang dikatakan Paulus terjadi. Saat itu terjadi, saat jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan dan kemudian mereka menderita, Paulus menjadi sangat khawatir. Paulus menjadi sangat cemas dan tegang dengan kondisi iman jemaat Tesalonika. Itu yang mau diungkapkan bacaan kita ini, Bapak Ibu. Ketika apa yang Paulus pernah katakan kepada jemaat Tesalonika, bahwa sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, bisa saja suatu saat mereka menderita, dan itu terjadi. Paulus menjadi khawatir iman jemaat Tesalonika kepada Tuhan Yesus itu. Sebab apa? Saya sangka atau saya kira Paulus memang beralasan untuk mengatakan itu. Sebab penganiayaan yang kemudian berujung pada penderitaan itu sungguh membahayakan iman. Penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan bisa meruntuhkan iman jemaat Tesalonika. Penderitaan bisa membuat jemaat Kristen meninggalkan atau melepaskan iman kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus cemas, dia khawatir, dia tegang sekali ketika dia mendapat kabar bahwa jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan dan kemudian begitu menderita. Bapak Ibu, saya kira apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika dan yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sekarang. Sekarang juga bisa saja kita mengalami penderitaan-penderitaan tertentu sebagai orang Kristen. Ya. Kesulitan-kesulitan macam-macam yang kita alami, baik itu terkait dengan iman kita maupun karena kehidupan saat ini. Dan penderitaan itu bisa meruntuhkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya kok mengamati bahwa akhir-akhir ini ada fenomena orang-orang Kristen meninggalkan iman Kristennya, meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ada di berbagai tempat. Kita tidak tahu apakah mereka mengalami penganiayaan atau ada penderitaan-penderitaan tertentu yang membuat mereka kecewa terhadap Tuhan Yesus. Nah, ini sehingga beralasan sekali Rasul Paulus, Bapak Ibu, begitu cemas terhadap iman jemaat Tesalonika. Nah, tadi kita sudah lihat jemaat Tesalonika, sekarang kita lihat Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus terhadap situasi jemaat Tesalonika dan terhadap kecemasannya itu, kekhawatirannya itu. Paulus tidak tinggal diam. Dia mengirim Timotius. Dia mengutus Timotius. Dan Timotius hadir di sana sebagai wakil Paulus di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Karena apa, Bapak Ibu? Ini menarik sekali. Jemaat Tesalonika membutuhkan Paulus. Dan Paulus membutuhkan seseorang, yaitu Timotius, untuk merespon, untuk mengatasi situasi ini. Bapak Ibu, untuk apa Paulus ini mengutus Timotius ke jemaat Tesalonika? Untuk menguatkan dan menyemangati orang-orang Tesalonika, sehingga mereka tetap teguh di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan. Mereka tetap teguh imannya kepada Tuhan Yesus sekalipun mereka sedang menderita. Nah, Bapak Ibu, Paulus memutuskan untuk tetap tinggal di Athena. Paulus memang tidak pergi sendiri hadir di tengah-tengah jemaat Tesalonika, tetapi dia memutuskan untuk mengutus Timotius. Dan dengan demikian berarti ketika Paulus ini tidak bisa hadir sendiri di Tesalonika, ia membutuhkan seorang teman yang lain yang dapat ia andalkan untuk memelihara jemaat Tesalonika. Karena itu Paulus membutuhkan teman, saudara seiman untuk melakukan tugas ini. Dan itu terdapat di dalam diri Timotius. Kita lihat sosok yang berikutnya, pihak yang berikutnya adalah Timotius. Bapak Ibu, Timotius ini seorang pelayan
yang sudah dikenal oleh jemaat. Artinya bahwa jemaat sudah familiar dengan Timotius, rekan sekerja, teman dari Rasul Paulus ini. Timotius adalah seorang pemuda yang layak untuk tugas atau yang layak untuk melaksanakan peranan yang diharapkan oleh Rasul Paulus, yaitu hadir di tengah-tengah jemaat Tesalonika sebagai saudara di dalam Kristus untuk menguatkan, untuk meneguhkan, bahkan untuk menegur jemaat Tesalonika. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terhadap kisah ini saya melihat ada 3 implementasi bagi kita yang hidup saat ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu dari kisah ini bahwa Paulus membutuhkan Timotius, bahwa Tesalonika membutuhkan Paulus. Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita ini membutuhkan orang lain untuk saling menolong. Karena itu Bapak Ibu, kenapa saya beri judul Selamat Berteman. Karena kenapa Tuhan memberikan sesama bagi kita? Karena Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Sehingga kita jangan pernah sombong. Saya beri contoh saja ya Bapak Ibu, untuk renungan harian melalui daring ini. Bagaimana renungan ini bisa sampai di rumah-rumah Bapak Ibu, atau di HP Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mendengarkannya di mana saja. Entah itu di bawah pohon, entah itu di tawang mangu, entah itu di dalam kamar Bapak Ibu. Itu pendeta tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita bekerja membutuhkan sesama, ada tim, rekan-rekan di multimedia. Teman yang pandai akan teknologi informasi, ada teman yang pandai mengelola kamera, ada teman yang mengatur ini itu. Ini kerja tim, kita saling membutuhkan Bapak Ibu. Kita membutuhkan orang lain menolong kita, orang lain membutuhkan kita untuk menolong mereka. Nah, seperti Timotius dibutuhkan oleh Paulus, Paulus dibutuhkan oleh Tesalonika. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan pernah sombong seolah-olah bahwa kita ini gak butuh orang lain. Karena itu penting sekali kita menjaga hubungan baik dengan siapapun. Karena kita butuh untuk hidup bersama, saling tolong menolong. Nah Bapak Ibu, yang kedua dari pesan firman ini mau mengatakan bahwa kita butuh sahabat. Ya, seperti Paulus dan Timotius, sahabat itu tadi sesama ini sahabat, orang yang lebih dekat lagi, orang yang bisa kita andalkan, orang yang bisa kita percayai tentang sesuatu. Seperti Paulus mempercayai kepada Timotius untuk melaksanakan tugas penggembalaan kepada jemaat Tesalonika. Bapak Ibu, saya juga senang di dalam proses daring ini karena kami sering bertemu bersama. Kami bukan hanya kenal, bukan hanya berteman, tapi persahabatan terjalin di dalam kami syuting ini. Seperti ketika saya khawatir dengan hasil syuting, saya bisa menghubungi seseorang, dan Bapak Ibu sudah tahu kan, teman-teman kita yang ada di multimedia ini, saya menyampaikan kekhawatiran saya, keluh kesah saya, dan saya memohonkan bagaimana saya diberikan cara-cara untuk memperbaiki. Dan itu menyenangkan, itu menyamankan Bapak Ibu. Kita ini butuh teman, sama kita butuh orang lain. Nah yang ketiga Bapak Ibu, saya meminjam istilah dari Pak Lukman. Teman itu bisa menjadi seseorang yang sebutannya itu mata rohani. Nah, Timotius dikirim oleh Paulus ke Tesalonika menjadi mata rohani bagi jemaat Tesalonika untuk meneguhkan iman mereka, menguatkan iman mereka kepada Tuhan meskipun mereka berada dalam penderitaan. Nah, peran Timotius ini sebagai mata rohani jemaat Tesalonika, Timotius bisa mengingatkan mereka senantiasa akan janji Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan kuasa Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Timotius juga menasehati mereka jika mereka mulai melenceng, mulai mungkin mengancang-ancang kaki untuk lari meninggalkan Tuhan. Timotius bisa menasehati, bahkan menegur mereka, bukan dengan kebencian,
untuk menjaga keutuhan jemaat, menjaga persekutuan, untuk menjaga agar jemaat berjalan dengan baik, tentu ada teguran-teguran. Tapi teguran-teguran itu Bapak Ibu bukan karena benci, bukan karena tujuan untuk menjahati, tetapi karena untuk kebaikan kita bersama. Sebagai mata rohani, Timotius juga hadir bisa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tesalonika, sekaligus juga menguatkan mereka dalam kelemahan maupun di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Nah Bapak Ibu, cerita ini cuma 5 ayat tetapi sungguh sangat menarik. Selamat berteman dan jagailah teman kita. Jagailah relasi-relasi, berpikirlah positif ketika teman itu menegur kita, menasehati kita. Bahkan ya Bapak Ibu jangan lupa, ya Tuhan kirim hadir untuk melengkapi kita, menguatkan kita di dalam kelemahan dan menghadapi pergumulan hidup. Jadi kita tidak sendiri, ada sahabat yaitu Tuhan Yesus yang hadir dalam diri sesama kita. Tuhan menolong kita semua, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau tidak membiarkan kami menjalani hidup kami ini sendirian saja dan sepi sendiri. Ada Engkau yang hadir sebagai sahabat setia bagi kami. Engkau juga mengirimkan sesama kami yang berada di sekitar kami, menjadi kawan sekerja, menjadi sahabat bagi kami, untuk menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, melengkapi kami, dan menopang kami di dalam kami menghadapi dan menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan juga menolong kami agar kami juga siap untuk hadir menjadi sahabat bagi teman-teman kami, bagi sesama kami, bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami yang sedang terus memikirkan apa-apa yang harus kami lakukan di dalam pandemik yang ada, dan juga mempersiapkan jika pandemik ini berangsur-angsur berlalu dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Anugerahkanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat menemukan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang baik untuk kami lakukan di dalam masa-masa pasca pandemik nanti. Terima kasih, kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Kami berdoa untuk semua perusahaan, kami berdoa untuk kantor-kantor, kami berdoa juga untuk pemerintah di daerah sampai di pusat, ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan menyertai senantiasa, sehingga kesejahteraan, kehidupanlah yang terjadi di dalam hidup bersama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.